Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini saya akan membahas tentang struktur runtunan atau struktur sekuensial. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini kita akan bahas dulu nih konstruksi dasar dari sebuah algoritma. Nah, apa sih? Nah, konstruksi dasar dari sebuah algoritma. Kita tahu bahwa algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi saat kita membuat sebuah algoritma, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Simpelnya yang sudah dibahas, sering kali dibahas, saat kita mau memasak Indomie atau memasak mie instan, asumsinya seperti itu. Kita punya masalah nih, mie instan tersebut masih mentah. Nah, kita pengen gimana caranya biar bisa dimakan. Gitu. Bagaimana caranya mengolahnya agar lebih enak dimakan, nah lebih enak dimakan. Di belakang bungkusnya itu ada kan ya konstruksinya. Oh, kalau mau masak mie instan tuh bagaimana caranya? Dibuka dulu bungkusnya, bumbunya disatukan, diaduk, lalu mie-nya direbus seperti dan seterusnya. Jadi itu merupakan eh, bentuk dasar dari algoritma, yaitu untuk menyelesaikan satu masalah. Langkah-langkah tersebut dapat berupa runtunan aksi, pemilihan aksi, dan pengulangan. Seperti ini. Ketiga jenis langkah tersebut membentuk konstruksi suatu algoritma. Jadi sebuah algoritma dapat dibangun dari tiga buah konstruksi. Jadi algoritma itu bisa dibentuk oleh tiga konstruksi ini atau misalnya hanya satu konstruksi dasar. Itu boleh. Jadi bisa dari runtunan, bisa dari pemilihan, bisa pengulangan. Nah, strukturnya seperti ini ya. Kalau runtunan, kalau kalian lihat di gambar yang ada di slide, nah setiap step by stepnya dia runtut ya. Dia dikerjakan dulu, lalu masuk ke step berikutnya atau langkah selanjutnya. Nah, gampangnya seperti ini. Langkah pertama akan dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu baru langkah kedua. Nah, langkah kedua akan dikerjakan terlebih dahulu sebelum langkah ketiga. Terus seperti itu. Jadi tidak ada istilah langkah pertama, berikutnya langkah ketiga. Enggak. Langkah pertama akan masuk ke langkah kedua masuk ke langkah ketiga, langkah ketiga keempat. Dia akan mengerjakan secara runut. Nah, berbeda dengan pemilihan atau selection di sini. Kalau selection, dia tergantung dari kondisinya. Misalnya seperti ini ya, langkah pertama bisa jadi dia masuk ke langkah kedua atau bisa langsung ke langkah ketiga, tergantung kondisi pada saat pemilihannya. Seperti itu. Kalau pengulangan, dia melakukan perulangan dari langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama, dia langkah kedua, ketiga, ketiga keempat, empat ulangi lagi ke langkah pertama. Seperti itu. Terus diulang. Dia bisa mengulangi ke langkah ke satu atau langkah kedua. Jadi intinya adalah dia akan mengembalikan atau kembali mengulangi langkah yang dideskripsikan oleh kita. Ini bedanya ya. Kalau runtunan dia akan runtun atau sequence atau runtun ya. Dia mengerjakan step by step. Langkah pertama dikerjakan dulu, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Ini adalah yang disebut dengan runtunan. Yang pemilihan, langkah pertama dikerjakan. Jika kondisinya memenuhi kondisi tertentu, dia akan masuk ke langkah kedua. Jika kondisinya memenuhi langkah ketiga, dia akan langsung ke langkah ketiga. Seperti itu. Tergantung kondisi yang dideskripsikan di sini. Langkah pertama. Kalau pengulangan, dia akan terus mengulangi prosesnya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, ulangi lagi. Langkah pertama dikerjakan lagi. Terus berulang. Nah, ini akan kita bahas nanti nih, pemilihan dan pengulangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang runtunan atau struktur sequence. Seperti ini. Nah, runtunan ini apa sih? Dia adalah struktur algoritma yang paling sederhana dan mendasar. Ya kasarnya gini ya, kita kalau melakukan pekerjaan pun selalu step by step ya. Kayak menyalakan motor, ya kita masukkan dulu kunci kontaknya, kita putarkan kontak ke on, kita selah atau kita starter. Seperti itu. Runut ya langkahnya. Tidak ada istilah kita mau menghidupkan motor, men-starter dulu, baru kita masukkan kunci kontak yang akan nyala. Nah, makanya disebut struktur second ini adalah struktur algoritma yang paling sederhana dan paling dasar. Nah, instruksinya diproses secara sekuensial atau berkelanjutan.
Setelah langkah pertama, setelah masukkan kunci kontak, langkah selanjutnya apa? Putarkan knopnya ke posisi on. Setelah itu apa lanjutnya? Selah atau gunakan starter. Lalu komputer motor akan menyala. Terus prosesnya runut sekuensial. Ciri-cirinya, tiap baris instruksi dikerjakan satu persatu. Nah, dia dikerjakan dulu nih, baris pertama dikerjakan, udah beres, baru angka kedua, seperti itu. Tidak ada pengulangan untuk setiap baris instruksi. Jadi jika baris pertama sudah dikerjakan, dia tidak akan mengulangi lagi baris pertama dikerjakan lagi. Jadi baris pertama, baris kedua dikerjakan, baris ketiga dikerjakan, dia akan lanjut ke bawah terus. Tidak ada istilah baris pertama dikerjakan, baris kedua dikerjakan, baris ketiga dikerjakan, kembali lagi ke baris pertama. Tidak ada. Itu berarti bukan runtunan. Itu perulangan. Nah, urutan instruksi yang dijalankan sama dengan urutan instruksi di algoritma. Jadi kalau instruksinya ada 5 instruksi, berarti jumlah instruksi algoritmanya pun 5, sama. Instruksi yang dikerjakan di program sama dengan jumlah instruksi yang ada di algoritma. Kalau kita prosesnya ada 5 instruksi di algoritmanya, step by stepnya 5, berarti di programnya pun akan ada 5 instruksi. Nah, akhir instruksi merupakan akhir dari algoritma. Nah, contohnya kayak gimana sih instruksi itu? Kayak kemarin ya, saat terjadi pertukaran nilai. Pertukaran nilai di variabel A dan variabel B. Baik itu yang menggunakan variabel bantu ataupun yang tidak menggunakan variabel bantu. Kalau kalian lihat lagi slide-nya di bagian deskripsinya ya, langkah-langkahnya itu sama ya. Kalian bikin algoritma ada 3 langkah, misalnya A, C berisi variabel A. Langkah pertama itu ya. C berisi A, lalu A berisi B, lalu B berisi C. Di situ ada 3 langkah ya, 3 proses di mana C menampung A menampung B, B menampung C. 3 langkah. Nah, kita lihat nih di aplikasinya yang sudah dibuat. Berapa langkah yang dikerjakan? Sama ya, pasti 3 langkah. Pertama dia akan memasukkan dulu nih, C-nya itu berisi nilai di variabel A. Berikutnya variabel A berisi nilai di variabel B. Variabel B akan berisi variabel C. Sama-sama 3 langkah. Nah, itulah akhir instruksi merupakan akhir dari algoritma. Itunya berakhir, akhir algoritmanya pun ikut berakhir. Gitu. Ini runtunan ciri-cirinya. Nah, kita langsung nih masuk ke kasus. Nah, di sini misalnya nih, suatu perusahaan mempunyai N orang karyawan dengan asumsi penggajiannya sebagai berikut. Nah, ini kita masuk ke kasusnya. Pertama adalah gaji setiap karyawan akan sama jumlahnya. Nah, kita asumsikan bahwa gaji karyawan itu jumlahnya sama. Tidak ada yang istilahnya yang ini dapat 1 juta, ini 2 juta, enggak. Asumsikan gajinya sama. Nah, gaji karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah dengan tunjangan dikurangi pajak. Berikutnya, pajak yang berlaku di perusahaan tersebut adalah 10% dari gaji pokok sebelum ditambah tunjangan. Berarti gaji pokoknya 10% dari gaji pokok dia adalah pajaknya. Berikutnya, keempat, tunjangan yang didapat dari perusahaan adalah 20% dari gaji pokok. 5, gaji pokok bisa berubah bergantung kebijakan perusahaan. Nah, ini adalah kasusnya. Nah, kita lakukan nih step by stepnya, apa yang harus dikerjakan duluan nih. Ini kan hitung gaji yang harus dikeluarkan untuk seluruh karyawan. Detail pajaknya per orang, detail tunjangan per orangan, dan gaji yang dibawa pulang per orangnya. Jadi berapa sih total gaji yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk seluruh karyawan, detail pajaknya per orangnya, detail tunjangan per orang, dan gaji yang dibawa pulang per orangnya. Berapa? Nah, kita langsung bikin dokumen. Nah, ini saya sudah bikin lebih rapi. Kita akan buat nih algoritma perhitungan gaji karyawan. Nah, di sini ini kita nih, ini adalah ketentuan. Di slide ini adalah ketentuannya, bukan berarti urutannya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini bukanlah urutan, tapi ketentuan. Nah, di sini kita akan buat urutannya, bagaimana pengerjaannya. Kita buat. Namanya adalah kita buat algoritma gaji karyawan. Asumsi seperti ini. Nah, kita buat initial state,
dan final state-nya. Seperti apa nih? Kita lihat di sini nih. Lihat ketentuannya di sini. Gaji setiap karyawan akan sama jumlahnya. Oke. Nah, maaf. Pertama, suatu perusahaan mempunyai N orang karyawan dengan asumsi penggajian sebagai berikut. Nah, disebut N orang. N ini berarti kita tidak tahu nih berapa jumlah orangnya. Berarti kita di sini initial state-nya adalah user memasukkan jumlah karyawan. Berikutnya, itu lagi nih. Gaji setiap karyawan akan sama jumlahnya. Oke. Gaji karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Ini perhitungan, proses. Pajak yang berlaku di perusahaan tersebut adalah 10% dikali dari gaji pokok sebelum tambah tunjangan. Ini pun proses. Yang keempat, tunjangan yang didapat dari perusahaan adalah 20% dari gaji pokok. Ini pun proses. Nomor 5, gaji pokok bisa berubah tergantung kebijakan perusahaan. Berarti di sini ada kemungkinan perusahaan juga memasukkan gaji pokoknya. Berarti di sini user memasukkan jumlah karyawan dan juga memasukkan gaji pokoknya. Gaji pokok. Seperti ini. Nah, penasihatnya apa? Gampang ya. Nah, di sini hitung gaji yang harus dikeluarkan untuk seluruh karyawan. Berarti di sini penasihatnya adalah program akan menampilkan gajinya, gaji per orangnya, pajak per orang, tunjangan, dan gaji yang disiapkan untuk perusahaan. Gaji total perusahaan. Nah, kayak gini lah. Ini dapat nih, ini salah satu dan penasihatnya. Nah, ini algoritmanya. Berikutnya, kita definisikan nih kamus atau deklarasikan. Bisa kamus, bisa deklarasi ya. Kita samakan saja menggunakan kamus seperti ini. Apa aja sih yang kita butuhkan di sini? Pertama, kita memasukkan jumlah karyawan dan gaji pokok. Berarti asumsikan adalah ada yang namanya jumlah karyawan dan juga gapok lah atau gaji pokok. Biar gampang. Gaji pokok seperti ini. Tipe datanya apa? Kita asumsikan bahwa jumlah karyawan itu adalah gaji pokok, kemungkinan gini ya. Coba integer. Berikutnya, jumlah karyawan gaji pokok, lalu ada yang namanya gaji, gaji perusahaannya. Ini gaji per orang, lalu jumlah gaji, ada pajak, dan juga ada tunjangan. Seperti ini. Nah, ini pun integer. Nah, kita lagi nih, benar nggak seperti ini? Kita lihat di sini ya. Langkah nomor 3, pajak yang berlaku di perusahaan. Kalau penambahan gampang ya. Kalau penambahan nomor 2 nih, gaji karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Ini biasanya pasti bilangan bulat karena pertambahan. Kalau misalnya kita masukkan bilangan bulat, hasilnya pun pasti bilangan bulat kalau pertambahan dan pengurangan. Ya, nomor 3 nih, pajak yang berlaku di perusahaan tersebut adalah 10% dari gaji pokok sebelum ditambah tunjangan. Di sini ada 10% nih, berarti akan ada kemungkinan dia bertipe real atau bilangan real. Kenapa? Karena 10% itu kan 10 dibagi 100 dikalikan gaji pokoknya. Seperti itu kan. Berarti ini tidak bisa integer. Kita bikin nih. Berarti jumlah karyawan jelas ya pasti integer karena ini menghitung orang. Tidak ada nama orang yang 1,5 gitu. Nggak ada ya. Gaji pokok kita bisa buat berarti dia real. Gaji dan jumlah gaji yang perusahaan, pajak dan tunjangan, kita buat juga real. Seperti ini. Oke, ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk memecahkan kasus ini. Kasus gaji karyawan. Oke, dapat. Berikutnya adalah algoritmanya. Jadi kalau misalnya kira-kira, oh ini udah nih, udah nggak ada lagi kebutuhan variabel, konstanta, atau type yang dibutuhkan untuk memecahkan kasus ini, untuk menyelesaikan kasus ini. Langsung masuk ke algoritma atau deskripsinya. Di sini, pertama adalah kita inputkan dulu nih, input jumlah karyawan
dan juga gaji pokok. Gaji pokok dan karyawannya kita inputkan. Berikutnya kita lihat nih. Ada ya langkah-langkahnya. Pertama kan kita pengen tahu nih berapa orangnya dan juga gaji pokok yang dimasukkan karena nomor 2, 3, 4 ini adalah proses. Nah, di sini nih berikutnya. Nomor 2, apakah dikerjakan pertama kali setelah karyawannya dan gaji pokoknya dimasukkan? Lihat sini ya. Gaji karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Berarti di sini membutuhkan nilai pada tunjangan dan juga nilai pada pajak. Berarti gaji karyawan akan dihitung akan dikerjakan tidak pada awal proses ini. Di awal dia dilakukan jika nilai tunjangan dan nilai pajaknya sudah diketahui. Berarti tinggal lihat nih, apakah pajak dan tunjangan ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu mana nih, tunjangan atau pajak? Kita lihat lagi sini nih. Pajak yang berlaku di perusahaan tersebut adalah 10% dari gaji pokok sebelum ditambah tunjangan. Tunjangan yang dapat dari perusahaan adalah 20% dari gaji pokok. Nah, di sini pun sama ya. Pajak ataupun tunjangan dia sama-sama dari gaji pokok. Jadi bisa bisa dikerjakan mau pajak dulu ataupun tunjangan dulu. Kita asumsikan pajak dulu nih kita kerjakan. Pajak kita insert di sini karena dia insert. Nah, ini anggap rapi ya. Kita akan lihat bagaimana cara yang rapi ada di Winding ya. Pakai aplikasi bukan pakai fontnya Winding itu ada yang gini. Seperti ini. 10%. 10% sama kayak 0,1 ya. 0,1 dikali gaji pokok untuk pajaknya. Lalu tunjangan di sini 20%. 0,2 dikali gaji pokok. Seperti ini. Nah, kita lihat ya. Angka ketiga dan keempat ini bisa dilakukan ditukar. Bisa nggak? Bisa. Karena satu-satunya dia tidak terlibat lagi nih. Tunjangan tidak perlu ada nilai pada pajak. Pajak tidak perlu ada nilai di tunjangan. Nah, cuman gaji gaji karyawan itu membutuhkan nilai pajak dan nilai di tunjangan. Jadi kita asumsikan seperti ini. Step by stepnya. Berikutnya, kita tentukan nih gaji. Gaji di sini, begini adalah, nah menghitungnya. Kita di sini. Gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Gaji pokoknya berapa? Masukin gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Inilah hasilnya, prosesnya. Nah, ini adalah inputnya. Ini proses. Kita bisa gini ya. Ini kasih komentar, ini input. Ini prosesnya. Lalu ada output. Nah, atau final state-nya. Kita ingin output apa sih yang di-outputkan? Tuh, karena ini prosesnya udah beres, kita udah dapet ini pajaknya berapa, tunjangannya berapa. Gajinya juga berapa yang diterima oleh tiap orangnya. Nah, kita bisa seperti ini. Outputkan. Ini kan yang outputkan apa sih? Yang dikeluarkan adalah hitung gaji yang harus dikeluarkan untuk seluruh karyawan. Oh, ini ada lagi nih, seluruh karyawan. Berarti di sini gaji yang harus dikeluarkan, jumlah gaji ya tadi ya. Oh, salah. Nah, jumlah gaji di sini nih dia sama dengan gaji yang ini ya dikalikan jumlah karyawan. Gaji ini kan ya. Ini gaji per orangnya nih.
Berarti, yang harus dikeluarkan apa sih? Oh, gaji dikalikan dengan jumlah karyawan. Ini adalah gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga kita outputkan di sini misalnya output yang dikeluarkan adalah jumlah gajinya, atau misalnya kita buat gini seperti ini ya. Gaji per orang sama dengan RP, gaji. Seperti ini. Output pajak per orangnya sama dengan RP pajak. Seperti ini. Output tunjangan per orang sama dengan RP tunjangan. Seperti ini. Output gaji jumlah karyawan. Jadi gaji berapa jumlah karyawannya. Jadi misalnya gini ya. Kita jumlah karyawannya 5 orang. Berarti kan gaji 5 orang. Karyawan adalah atau sama ya. Sama dengan RP kurung jumlah gaji. Seperti ini. Ini adalah algoritma untuk menghitung gaji karyawan. Tadi ya. Jadi lihat pada sebuah kasus di sini, urutan ini bukan berarti urutan dari penyelesaian kasus. Kita harus analisis nih. Kira-kira mana sih yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita tahu di sini sebuah perusahaan mempunyai N orang. Di sini ada N orang, berarti kita tidak tahu nih ada berapa orang karyawannya. Berarti kita asumsikan kita masukkan juga nih orangnya. Nah, aturannya seperti ini. Gaji setiap karyawan akan sama jumlahnya. Berarti kita asumsikan gaji pokoknya sama ya. Seperti itu. Nah, tapi di sini nih, nomor 5 nih. Gaji pokok bisa berubah tergantung kebijakan perusahaan. Berarti kita asumsikan bahwa gaji pokoknya pun diinputkan oleh user. Jadi kita pengen tahu nih bulan ini gaji karyawannya berapa, gaji pokoknya 5 juta, karyawan 5 orang. Nah, berarti kita hitung prosesnya di nomor 2, 3, dan 4. Nah, tadi nomor 2, 3, 4 itu adalah prosesnya. Namun kita lihat lagi di sini nih. Di nomor 2 di sini gaji karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah dengan tunjangan dikurangi pajak. Di sini ada nilai yang tidak diketahui, yaitu tunjangan dan pajaknya. Sehingga langkah kedua ini bukan berarti dia dikerjakan setelah kita menginputkan jumlah orangnya dan juga gaji pokoknya. Tidak. Kenapa? Karena tunjangan dan pajaknya tidak diketahui nilainya. Sehingga kita harus mencari dulu nilainya nih. Nah, kita lewati langkah kedua. Proses yang ketiga, di sini ketentuannya adalah pajak yang berlaku di perusahaan tersebut adalah 10% dari gaji pokok sebelum ditambah dengan tunjangan. Berarti kita asumsikan ini ya pajaknya adalah 10% dari gaji pokok. Berikutnya, nomor 4. Tunjangan yang didapat dari perusahaan adalah 20% dari gaji pokok. Nah, ini pun sama ya, nomor 3 dan 4. Untuk pajak dan tunjangan di sini tidak membutuhkan nilai lagi yang lain. Kita sudah tahu bahwa 10% adalah 0,1 gitu ya, 10 bagi 100 ya, biar gampangnya. Dikalikan gaji pokoknya. Dikalikan gaji pokok. Gaji pokok lainnya udah dapat belum? Dapat kan ya? Oke. Tunjangan. Tunjangan yang dapat dari perusahaan adalah 20% dari gaji pokok. Nah, 20% berarti 0,2 dikali gaji pokok. Gaji pokoknya udah tahu? Udah tahu. Sehingga nomor 3 dan 4 kita bisa hitung terlebih dahulu. Pajak lalu tunjangan. Jadi bisa juga nih kita buat dulu tunjangan dulu 0,2 kali gaji pokok, lalu pajak 0,1 kali gaji pokok. Nah, ini yang disebut ada beberapa proses yang mungkin bisa ditukar, tapi tidak selalu semuanya bisa ditukar. Seperti itu ya. Nah, karena kenapa bisa ditukar? Karena nilai gaji pokok itu sudah diketahui semuanya. Nah, tapi boleh nggak Pak gaji duluan di sini nih? Jelas nggak bisa ya, karena gaji di sini ditambah dengan tunjangan dikurangi pajak, di mana nilai pajak dan tunjangannya belum kita ketahui. Gitu. Nah, oke, ini untuk proses yang penggajian per orang, dapat nih. Berikutnya, hitung gaji yang harus dikeluarkan untuk seluruh karyawan. Berarti asumsinya adalah kita harus menghitung
berapa sih jumlah gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk, karyawannya, seluruh karyawannya. Jadi kita asumsikan, kita buat sebuah variabel, jumlah gaji sama dengan gaji dikali jumlah karyawannya berapa, seperti ini. Nah, jumlah karyawannya langsung detail pajak per orang, kita masukin nih, udah perhitungannya, detail tunjangan per orang dan gaji yang dibawa pulang. Kita outputkan di sini nih, gaji per orangnya berapa dapatnya, pajak per orangnya berapa, tunjangan per orangnya berapa. Lalu gaji sama dengan jumlah karyawan, orang, jumlah gajinya berapa yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ini adalah algoritmanya. Nah, kita coba nih, kita konversikan ke bahasa Pascal. Benar nggak urutannya seperti ini? Dan kalau misalnya kita ganti atau kita rubah formasinya, apakah masih sama? Nah, kita masuk ke De Pascal di sini. Mungkin dikecilin ya. Nah, seperti ini. Hmm, De Pascal. Oh, De Pascal tuh nggak bisa di ini ya. Nah, seperti ini. Kita buat new project baru. Misalnya adalah gaji karyawan. Seperti ini. Kita buat di sini gaji karyawan. Kita save di sini. Ingat ya langkah-langkahnya. Buat new projectnya. Lalu save source filenya. Gaji karyawan app. Seperti ini. Lalu jangan lupa load iconnya. Oke. Kita coba compile. Oke. Tidak ada masalah berarti di sini. Oke. Nah, ini untuk persiapan awal. Kita buat nih program. Nah, di sini akan algoritma di sini dia akan menjadi program di sini. Program gaji karyawan seperti ini. Lalu initial state dan final state-nya kita masukkan juga di sini. Kita bisa copy saja biar lebih cepat. Copy lalu paste di sini. Kamus di sini di algoritma dia akan bisa menjadi sebuah var, konstanta, atau type. Ini sudah dibahas yang kemarin-kemarin juga sama ya. Bisa var, const, dan type. Nah, di sini dia berubah jadi var di sini. Kenapa? Karena nilainya semuanya adalah nilai yang bervariasi atau variabel. Kita masukkan nih jumlah karyawan dia integer seperti ini. Lalu gaji pokok dia real. Berikutnya gaji, jumlah gaji yang dikeluarkan perusahaan, pajak dan tunjangan sama dengan real. Seperti ini contohnya. Ya, ini bisa bisa di gaji misalnya kayak gini ya, gaji real. Lalu jumlah gaji, pajak, ini real juga boleh, tidak jadi masalah. Kita bikin seperti ini misalnya ya. Real, pajak, tunjangan, mungkin biar pengen tahu nih. Nah, seperti ini. Boleh? Boleh. Tidak menjadi masalah. Tapi jangan lupa diakhiri selalu dengan titik koma. Karena kalau nggak ini, kadang-kadang suka lupa mahasiswa nih, jadinya error. Gitu ya. Oke, ini adalah area kamus. Ini adalah area algoritma. Nah, biar gampang, di setiap algoritma itu pasti ada input, proses, output. Jadi inputannya apa? Nah, dari hasil inputan itu kita akan proses menjadi apa? Lalu outputnya atau hasilnya seperti apa? Nah, inputnya di sini kita akan memasukkan jumlah karyawan dan juga gaji pokoknya. Seperti ini ya. Input jumlah karyawan dan gaji pokok.
kita buat lebih menarik, misalnya gini, right, masukkan jumlah karyawan, seperti ini. Nah, jangan lupa read line. Karena itu input akan berubah jadi read atau read line. Read line kan adalah jumlah karyawan, seperti ini. Berikutnya, right, masukkan gaji pokok. Gaji pokoknya berapa? Read line, gaji pokok, seperti ini. Masukkan jumlah karyawannya, masukkan gaji pokoknya, lalu adalah proses di sini. Proses di sini, langkah pertamanya adalah kita hitung dulu nih, pajak dan juga tunjangan. Di sini, panah terbalik sini, di program dia akan menjadi titik 2 sama dengan seperti ini. Nah, biar gampang, 0,1 dikali gaji pokok yang tadi kita masukkan. Tunjangan pun sama, tunjangan sama dengan 0,2 dikalikan gaji pokok. Seperti ini. Berikutnya kita hitung gajinya. Gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. 1, lagi. Lalu untuk menghitung jumlah gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jumlah gaji sama dengan gaji dikalikan dengan jumlah karyawannya. Seperti ini. Ini adalah prosesnya. Outputnya apa sih yang dikerjakan atau yang dihasilkan? Outputnya adalah terus lagi nih, right line, misalnya gaji per orang, RP. Nah, ini kita masukkan variabel dengan kalimat. Di sini adalah gaji. Ini, lalu white line, lagi nih, gaji, ada pajak, pajak per orang, dengan RP, berapa di sininya, pajak, ini, white line, tunjangan per orang, RP misalnya adalah pajak lalu tunjangan, ini. Lalu kita bilang lagi white line, gaji yang dikeluarkan perusahaan untuk misalnya kayak gini, jumlah karyawan orang adalah jumlah gaji. Seperti ini. Input, proses, output. Kita coba jalankan. Kita masukkan nih jumlah karyawannya. Asumsinya 2 ya. Bebas lah asumsinya. 2, gaji pokoknya 1 juta. Bentar. Oh maaf. Ini udah beres. Lupa saya. Ini harus jangan kalian lupa ya. Yes, CRT. Lalu jangan lupa di sininya adalah read key. Seperti itu ya. Jadi nanti lain kali kalian cobain saat kalian membuat aplikasi di Dev Pascal. Jangan lupa ya, use CRT dan juga read key-nya. Kita compile lagi. 2, gaji pokoknya 1 juta. 1. Pak, kok jadi kayak gini sih Pak? Error gini nih. Gaji per orangnya 1,1 ada di sini. Ini karena bilangan real. Kemarin pun sama ya, kalau saat bilangan real
kita tentu harus memformat tampilannya. Nah, bagaimana caranya? Di sini nih. Kita masukkan di sini di output. Gaji titik 2 4,2. Ini artinya dua angka di belakang koma ya. Dua seperti ini. Seperti ini. 424242. Compile. Lagi kita lihat dua karyawan 1.100, pajak perorangannya adalah 100.000, dan perorangannya adalah 200.000, sehingga yang didapat perorangannya adalah 1.100.000. Nah, untuk dua orangnya adalah 2.200.000 seperti ini. Ini ya, Pak, ini kan 00 nih Pak nih. Gitu. Kok apa namanya tuh? Ini kan bilangan integer pun bisa ya. Gitu kalau dan gaji juga rata-rata kan nggak koma ya. 1 juta, 1,5 juta. Kita lihat di sini. Gimana kalau misalnya kita ubah ini jadi integer? Ya, dia ada error di sini. Errornya apa? Oh, maaf, kita cobain sini ya. Kita buang karena integer itu tidak ada yang seperti ini. Nih, ini kan error. Kenapa? Kenapa error seperti ini? Lihat ya. Pajak sama 0,1. Karena kita tahu bahwa ada proses pembagian di sini. Walaupun hasil pembagiannya itu dia bilangan genap atau bilangan bulat ya. Bilangan bulat maksudnya, bilangan bulat, dia tetap tidak akan bisa menggunakan integer. Dia harus real. Jadi kalau ada proses pembagian, walaupun kita tahu bahwa hasil pembagiannya adalah bilangan bulat, tetap tidak bisa. Dia harus bertipe desimal. Ini adalah langkah-langkah pengamanan untuk dari Dev Pascal. Khawatirnya ada kemungkinan dimasukkan bilangan yang eh, desimal seperti itu. Lagi seperti ini. 5 bukan 1 juta. Error. Oh, ininya. Tunjangannya belum. Nah, kalau misalnya kita pengen Pak nggak pengen nggak ada belakang koma Pak, karena saya yakin kok ini bilangan bulat kok. Ya udah, kita bisa saja hilangkan 2 jadi 0. Seperti ini. 2 dapat semuanya. Oke. Ini adalah contoh untuk runtunan. Ini dimana ada sebuah kasus. Kasusnya adalah tentang gaji karyawan. Ini ya. Jadi ini adalah algoritmanya. Dan ini adalah aplikasinya atau programnya. Kita lihat jumlah proses yang ada di algoritma 1, 2, 3, 4 akan sama dengan jumlah proses di programnya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi untuk runtunan seperti ini sih cirinya. Salah satu cirinya ya. Akhir dari program atau akhir dari program ini nih adalah akhir dari algoritmanya juga. Program berakhir sini ya udah berakhir di sini. Tidak ada proses lagi diproses lagi enggak. Dia runut dari yang proses input ini ke proses lalu ke output. Udah beres, selesai. Itu adalah runtunan. Oke. Ini kasusnya adalah untuk gaji karyawan. Nah, di sini tugasnya kalian coba kerjakan. Nah, ini tugasnya. Ini yang harus kalian kumpulkan di LMS sebagai bukti absensi. Gitu ya. Jadi absensinya untuk kali ini berdasarkan tugas yang dikumpulkan di LMS untuk pertemuan ketiga tentang
struktur runtunan atau struktur sekuensial. Nah, lihat nih tugasnya nih. Dibaca dua buah tanggal, DD, MM, YY. Ada dua buah ya, dua buah tanggal. Berarti detiknya, menitnya, dan tahunnya. Detik, maaf, maaf. Hari, bulan, tahun itu ada dua. Jadi mungkin kalian bisa bikin sebuah variabel DD1, DD2, MM1, MM2, YY1, YY2. Asumsi seperti itu. Atau D1, D2, M1, M2, Y1, Y2. Nah, di sini tuliskan algoritma untuk menghitung berapa hari jarak kedua tanggal tersebut. Nah, gimana nih caranya untuk menghitung jarak kedua tanggal tersebut? Asumsinya gini ya. Nah, di sini keluarannya adalah tahun, bulan, hari. Misalnya sekarang tanggal 1 bulan 2 tahun 2020. Besok adalah tanggal 3 bulan 2 2020. Berarti keluarannya adalah 0 tahun, 0 bulan, 2 hari. Nah, seperti itu. Nah, kan cek nih bagaimana prosesnya. Kalian buat algoritmanya dan juga programnya. Seperti itu. Dua, seekor semut menempuh perjalanan sejauh X cm. Tuliskan algoritma untuk mengkonversi. Nah, ini mengkonversi jarak X ke dalam kilometer. Jadi, asumsinya semut itu 1000 cm atau misalnya 1 cm. Itu berarti berapa kilometer. Nah, keluarannya seperti ini ya. Ini ya, lihat-lihat. Di sini ingat bahwa 1 meter 1 cm, 1 kilometer 1000 meter, 100.000 cm misalnya. Oh, X adalah dia semut ini udah menempuh 261.341 cm. Berarti inputan atau keluarannya adalah semut itu menempuh jarak 2 km ditambah 613 meter ditambah 41 cm. Seperti itu. Ini tugasnya yang harus kalian kerjakan untuk pertemuan runtunan. Oke, terima kasih untuk yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Kalian mahasiswa, kalau ada yang tidak mengerti, kalian cobain dulu, kerjakan, cari solusinya. Jika kalian sudah mencari solusinya dan tidak menemukan jawabannya, barulah tanyakan melalui forum di grup WhatsApp, seperti itu. Bisa juga melalui personal message ke saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.